Kekisruhan mengenai kelangkaan tabung gas LPG 3 kg membuat Presiden Prabowo Subianto turun tangan. Presiden Prabowo telah menginstruksikan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk memperbolehkan para pengecer kembali berjualan gas LPG 3 kg seperti biasa. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 4 Februari saat ditemui di Kompleks Parlemen Senen, Jakarta. Menurut Dasko, pengaktifan ini sembari menertibkan pengecer jadi agen subpangkalan secara parsial. Proses penataan ini dilakukan agar pengecer sebagai subpangkalan tidak mematok harga terlalu tinggi. Adapun sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk memperbaiki aturan larangan penjualan gas LPG 3 kg yang diterapkan per 1 Februari 2025 oleh pengecer. Kebijakan tersebut membuat masyarakat harus membeli gas melon ini melalui pangkalan. Akibat kebijakan ini, sejumlah warga di beberapa lokasi di Jakarta harus antre panjang demi mendapatkan LPG 3 kg. Oke, Bang Dasko, pertanyaannya seputar apa yang sedang kisruh akhir-akhir ini sampai dengan saat ini, bahkan untuk LPG 3 kg, Bang Dasko, tanggapannya? Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi subpangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Nah, tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta. Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan. Demikian. Kemudian apa saja yang menjadi pertimbangan Pak Presiden untuk kemudian menerapkan lagi pengecer bisa menjual LPG 3 kg? Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Tapi kan ini stoknya dinilai tidak langka ya, Bang Dasko ya? Stok tidak langka, stok ada. Stok terkonfirmasi tidak langka. Tapi yang dari pengecer dibeli ke pangkalan itu sampai mahal, Bang Dasko, 30.000 itu apakah ada oknum kenakalan atau seperti apa? Nah, justru itu, makanya nanti ini regulasinya lagi diatur, nah supaya kemudian nyampe ke masyarakat itu harganya tidak mahal. Demikian. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan kini para pengecer gas LPG 3 kg diubah menjadi subpangkalan. Selesai meninjau pangkalan LPG di kawasan Palmerah, Jakarta Barat pada Selasa 4 Februari, Bahlil mengungkapkan perubahan kategori ini dilakukan agar pemerintah bisa mengontrol harga gas. Dijelaskan oleh Bahlil bahwa pihaknya mendapat laporan ada pengecer yang menjual gas 3 kg sampai Rp25.000 per tabung. Pada di masyarakat per kilogramnya tak lebih dari Rp5.000. Artinya untuk satu tabung setidaknya mencapai Rp15.000. Pasal subsidi yang diberikan negara mencapai Rp36.000. Untuk itu pemerintah melakukan penataan di tingkat pangkalan dan agen. Adapun dalam pengecekan kali ini, Bahlil di PT Pertamina Persero. Bahlil juga sempat meminta maaf pada warga yang tengah mengantre LPG di lokasi. Adapun sebelumnya, Bahlil telah menjalani rapat kerja bersama Komisi 12 DPR RI pada Senin 3 Februari kemarin.
Rapat ini digelar untuk membahas mengenai kegaduhan di tengah masyarakat soal kelangkaan gas LPG 3 kg. Mulai hari ini pekerja jadi sekarang dari Pangkalan langsung ke masyarakat dan 80% dari agenda di Pangkalan itu harus didistribusikan ke masyarakat. Sekarang di mana masyarakat kita masih antri. Di sekitar sini. Nah, 20 itu sekarang Bapak kasih supply enggak? Mulai hari ini kasih supply. Tapi nanti kita Pangkalan. Jadi Pangkalan umpamanya nanti pengencer itu suku dari Bapak. Nah, nanti kita kasih mereka air juga supaya bisa mengontrol ya. Harganya berapa? Jadi sekarang kenapa kita buat begini Pak? Ada sebagian harga di tingkat rakyat itu sampai dengan 25.000 sampai ada kasihan kan Pak ya? Teman-teman mohon maaf ada yang mau beli LPG. Mulai hari ini pekerja kalau ada jadi sekarang dari Pangkalan langsung ke masyarakat dan 80% dari agenda di Pangkalan itu harus didistribusikan ke masyarakat. Sekarang di mana masyarakat kita masih antri. Di sekitar sini. Nah, 20 itu sekarang Bapak kasih supply enggak? Mulai hari ini kasih mereka supply. Tapi nanti kita Pangkalan. Jadi Pangkalan umpamanya nanti pengencer itu suku dari Bapak. Nah, nanti kita kasih mereka air juga supaya bisa mengontrol ya. Harganya berapa? Jadi sekarang kenapa kita buat begini Pak? Ada sebagian harga di tingkat rakyat itu sampai dengan 25.000 sampai ada kasihan kan Pak ya? Teman-teman mohon maaf ada yang mau beli LPG. Kami melakukan evaluasi sampai dengan malam dan koordinasi dengan Pertamina, teman-teman dari aparat TNI, itu atas kajian mendalam dari apa yang dilakukan penerapan aturan dari SDM dan Pertamina. Pertama tujuannya ini adalah untuk melakukan penataan terhadap proses penjualan komponen. Kenapa saya mengatakan subsidi LPG tahun 87 triliun
harga di tingkat masyarakat harusnya per kilogram tidak lebih dari Rp5.000. Artinya satu tabung itu harusnya cuma 15. Karena subsidi negara per tabung 36.000. Laporan yang masuk bahwa ada LPG 30 kg yang dijual di tingkat masyarakat sampai dengan 25.000. Artinya kalau 25.000 kan berarti subsidi kita berpotensi besar untuk tidak dapat lebaran. Maka kemudian kita tata agar belinya itu di pangkalan. Kenapa di pangkalan? Pertamina itu menyuplai itu dari Pertamina langsung ke agen pangkalan. Ini masih bisa kita kontrol siapa yang beli, harganya berapa masih bisa. Tadi masih kan 16.000, berarti kan naik 10.000. Kalau dari pangkalan itu pengencer, pengencer ini yang nggak bisa kontrol berapa harganya dan siapa yang beli. Bahkan ada sebagian yang dioplos untuk dijual ke industri. Masa barang subsidi dijual ke industri, itulah lahirlah aturan ini untuk pengencer. Sementara kita waktu kemarin aturannya kita batasi belinya di pangkalan, kita bicara. Tapi apakah pengencer ini kemudian kita tidak libatkan? Kita libatkan. Kenapa? Karena mereka ini pada garda terdepan yang menghubungkan antara pangkalan dan masyarakat. Nah, sekarang kita rubah aturannya atas perintah Bapak Presiden. Saya baru ditelepon tadi pagi dan tadi malam kami jalankan. Adalah pertama, memastikan LPG harus tepat sasaran dan subsidi tepat sasaran. Harganya harus terjangkau. Atas saran Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada kita fungsikan mereka dari hari ini mulai menjadi pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini kita fasilitasi dengan IT supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya itu betul-betul terkontrol, supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan dari para subsidi ini tidak lagi terjadi. Jadi mulai hari ini pengencer-pengencer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama Subpangkalan. Nanti Pertamina dengan SDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi subpangkalan tidak dikenakan biaya apapun, tidak dikenakan biaya apapun. Bahkan kami akan proaktif untuk mendaftarkan mereka menjadi bagian yang formal agar mereka juga menjadi UMKM. Tahapannya seperti apa Pak untuk itu Pak? Tahapannya seperti apa Pak untuk menjadi subpangkalan? Ada sekitar 300. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.